Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama dengan Trio Farm Belut Purwokerto. Hari ini lagi proses pengisian media kolam belut. Kita menggunakan tanah pekarangan karena jauh dari persawahan. Jadi kita gunakan tanah pekarangan ini. Seperti ini prosesnya. Nah, ini bersama dengan Mas Beni Batang. Mas Beni Batang nih lagi pengisian media pakai tanah pekarangan langsung dengan Trio Farm. Nah ini Mas Beni Batang ini sing paling ganteng dewek. Nah ini mulai nah yang kemarin ini udah ada pengisian. Nah, tinggal yang ini nanti seterusnya sampai sana full, nanti ini dibongkar semua terus diperluas kolamnya. Nah, sekitar kurang lebih ada 15 kolam lagi nih. Ini baru 7. Nah sampai sana nanti pol mentok kurang lebih ada 15 kolam, ada tambahan lagi 8 kolam. Nah ini lagi pemprosesan perendaman untuk menghilangkan bau semen. Nah, ukuran kolam 1 meter lebar, panjang 2 meter. Kalau yang mau minat budidaya belut bisa langsung datang ke rumah Karangluas, Karanggude, Lenggerang, RT 1 RW 4 Purwokerto. Yuk merapat saja sambil kita belajar bersama tentang bagaimana tata cara pembuatan media, baik dari media sawah ataupun dari media lumpur sawah. Kalau yang instan itu kita bisa langsung menggunakan media lumpur sawah. Ibaratnya itu kita mindah rumah belut tapi ke kolam. Tetap ada proses pengadukan, ada prosesnya, nggak boleh sembarangan langsung dituang itu enggak. Kita ada proses pengadukan gitu. Seperti kalau dari tanah lumpur sawah itu paling 1 minggu bisa ditebar, bisa dipakai langsung, tapi ada aturannya, enggak salah-salan gitu. Nah kalau pakai media tanah pekarangan itu prosesnya lama, paling enggak 1 bulan itu baru bisa digunakan gitu. Nah, seperti ini pemprosesannya, ini pakai tanah pekarangan. Nah ini yang udah jadi, ini glosor ini karena belum kering, jadi saya pakai penghalang dulu biar nggak longsor. Sebetulnya ada caranya, triknya, tapi cukup lama sih. Ini seperti ini nih untuk pembuatan kolam belutnya seperti ini. Saya mau model rata, model ada paritnya, model parit tengah, dalam, sama dangkal. Nah ini yang dangkal, ini yang dalam, ini paritnya. Nanti yang ini yang rata. Nah itu yang separuh lagi ada paritnya. Terus itu lagi sebelahnya ya juga nanti mau dibikin ada parit separuh, tanah separuh gitu. Nah ini udah jadi nih, ini udah jadi, dan ini udah ada belutnya sama tempat mijanya sudah saya siapkan. Nah itu ini prosesnya seperti ini. Ini ikannya pakannya cukup ikan-ikan kecil aja nih. Nah ini seperti ini, kita gunakan ikan-ikan kecil.
Ini proses pemijaan yang kita pakai ember bekas, yang bekas cat kita gunakan. Tidak harus itu sih, paralon juga bisa. Nah, ini mau saya gunakan ada 3 macam pemijaan. Satu, kita gunakan pakai ember cat atau bekas-bekas cat. Nah, nanti ini pakai paralon. Yang ini rencana mau pakai paralon, ini juga mau pakai paralon yang sebelahnya, dan yang satu lagi mau kita pemijahan alami tanpa ada alat bantu dari paralon ataupun dari ember bekas cat. Ini nanti ini rata, yang satu lagi ada paritnya sebelah. Kita bisa membandingkan sendiri antara pembuatan pemijahan dari kaleng bekas ataupun dari paralon dan pemijahan secara alami. Nanti saya gunakan seperti itu konsepnya. Ini perluasan lagi sih, kalau yang di situ udah ada sekitar kurang lebih ada 10 kolam. Dari rumah saya ke kolam yang satunya itu sekitar ada 5 menitan lah. Nah, ini perluas lagi nih, perluas lagi. Mas Beni Batang, teman sejati, teman setia nih Mas Beni Batang. Masih bujangan ini. Masih bujangan. Belum ada yang punya. Nah, tenaganya luar biasa kuat. Ini mau saya ratakan biar tercampur. Langsung rel pembuatan media belut pakai tanah pekarangan. Nah, ini tanah pekarangan asli dari belakang rumah. Nah, ini kasih pakannya kita menggunakan ikan-ikan kecil. Silakan saja yang mau merapat, datang saja ke rumah atau bisa menghubungi nomor saya 0821 3430 4944. Oke, Mas Beni Batang.
tinggian lumpur atau media 30, 35, 40. Kita di angka yang 35 ketinggiannya. Proses ngaduk lagi biar cepat terurai. Nah, untuk atapnya sendiri kita menggunakan plastik UV. Nah, ini plastik UV kita menggunakannya seperti ini bolong. Nah, plastik UV. Nah, langsung prosesan dari tanah pekarangan kita aduk-aduk biar merata. Ini butuh proses waktu lama ini kalau segini pakai media tanah pekarangan, paling tidak 1 bulanan. Tanpa sepatu. Jadi kalau ada batu kita tahu posisi batunya. Seperti ini pemprosesnya ya, campur merata. Ini proses pengadukan. Yuk, yang mau belajar budidaya belut datang saja. Yang penting intinya saya sendiri, Trio Farm sendiri itu tidak mewajibkan ada campuran atau bahan campuran dari kotoran hewan, baik kotoran sapi,
kotoran kambing, kotoran ayam, kita tidak menggunakannya. Nih, alhamdulillah semakin jaya Trio Farm mengudara, dan banyak mitra-mitra kita juga yang berkunjung ke rumah dari Tegal, dari Brebes, dari Cirebon, dari Cilacap, dari Purbalingga, dari kemarin dari Rio datang, terus dari Afrika Selatan, tapi orang Indonesia telepon sama saya, katanya mau ikut budidaya belut, tapi orangnya belum pulang, nunggu. Kalau udah pulang mau datang ke rumah langsung. Orang Indonesia, cuma dia bekerja di Afrika Selatan kalau nggak salah. Nih, mau datang. Saya udah lewat WA, saya terangkan, tapi dia mau langsung ketemu dengan saya. Jadi ya silakan aja, nggak masalah gitu. Kalau nggak salah orang orang Klaten, dia bekerja di Afrika. Nah, dia tertarik lihat YouTube saya, jadi mau ikutan budidaya. Kalau udah pulang langsung main rombongan sama keluarga, bilang seperti itu sama saya gitu. Nah, nih dari Trio Farm sendiri, silakan aja merapat ke rumah saya, datang saja gitu, biar ketemu langsung sama saya. Kebanyakan pada merapat biar ketemu langsung sama saya, biar marem gitu ya. Semalam saja dari orang dari Purbalingga bagian timur, namanya desa Wanogara, kalau nggak salah desa Wanogara namanya. Mas Risno sama temannya ada di YouTube saya itu. Mas Risno sama temannya dari Wanogara datang ke rumah semalam. Datang jam 5, pulang sekitar kurang lebih jam 9. Cerita panjang lebar tentang pembuatan media, terus tata cara pembuatan pemijahan, terus pakannya, komplit pokoknya. Jadi gini intinya, saya tidak hanya semata-mata penjual belut saja, tapi ada pendampingan terus saya lakukan full. Nggak ada istilahnya, nggak ada ngaling-ngaling, jadi full terus saya dampingi. Saya dampingi terus, bukan hanya penjual belut yang begitu udah ditebar terus nggak ada pengecekan, pengontrolan gitu. Saya tetap, walaupun jauh, saya pantau terus lewat WA, ada kendala apa saya tanyakan. Terus untuk paling enggak kalau setelah proses penebaran 3 hari pasti saya tanyakan. 3 hari saya tanyakan bagaimana keadaan belut, kondisi belut, apakah aman. Alhamdulillah aman. Ya udah, terus 2 hari laginya saya telepon lagi juga sama mitra saya juga, saya pantau terus gitu, terus aman alhamdulillah lah. 10 hari berikutnya saya telepon menanyakan juga. Jadi pendampingan terus. Kalau sama Trio Farm itu pendampingan yang utama itu harus mengikuti tata cara atau aturan-aturan dari Trio Farm agar sukses bersama dengan Trio Farm gitu. Seperti itu. Jadi ikutilah aturan dari Trio Farm agar sukses dan budidaya belutnya cepat berkembang gitu. Terus saya lakukan seperti itu, saya pantau
tidak lepas tangan. Kebanyakan kalau penjual belut hanya begitu jual langsung lepas tangan. Gayanya bawa tester, bawa pengukur untuk pengecekan pH air lah, tapi dia sendiri nanya-nanya sama saya. Alah, udah tahu saya orang-orang yang penjual belut seperti apa gitu. Saya udah pengalaman. Jadi untuk mitra-mitra insya Allah kalau saya sendiri insya Allah belut diusahakan jangan saya tidak menyarankan beli bibit di tempat saya, enggak. Silahkan mau beli dimanapun silahkan, udah melarang saya mau beli di sini. Alhamdulillah nggak beli di sini nggak masalah gitu, rezeki udah ada yang ngatur gitu. Nah ini Mas Beni Batang, keplok baik ya Mas Beni Batang. Nih, terkenal nggak Mas Beni Batang, pengikut setia. Ya, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.